Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Ya, nama saya Muhammad Rozikin, absen 21. Saya Cakrayuda Faudra Aksa Rivaldi, absen 10. Ya, untuk agenda presentasi hari ini yaitu yang pertama itu pengertian, yang kedua latar belakang, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat dampak, yang kelima penyimpangan, yang keenam masa berakhirnya. Pengertian. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Dikenal dengan pemerintahan terkelola dengan peningkatan otokrasi. Dalam artian lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintahan penguasa tunggal. Indonesia era demokrasi terpimpin adalah sebuah periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Periode ini juga disebut dengan istilah Orde Lama. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Tugasnya mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil, warisan masa demokrasi liberal menjadi lebih mantap atau stabil. Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi atau menciptakan stabilitas politik yang demokratis, menjadi sentralisasi atau pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Yang kedua adalah latar belakang demokrasi terpimpin yaitu kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru. Yang kedua, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga, munculnya gerakan-gerakan separatisme. Yang keempat, sering berganti-ganti kabinet. Yang kelima, munculnya persaingan dari masing-masing parpol. Lalu ada isi dekret presiden, yaitu berisi pertama pembubaran Badan Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUD S 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu yang pertama lunturnya sistem partai. Pada umumnya, partai-partai politik dibentuk dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan. Namun hal tersebut tidak berlaku pada masa demokrasi terpimpin. Partai politik digunakan untuk menjadi elemen penopang lembaga kepresidenan, yakni penopang Angkatan Darat dan PKI. Yang kedua, militer yang semakin berkuasa. Pada masa itu, beberapa anggota militer aktif masuk menjadi anggota wakil rakyat. Padahal seharusnya anggota militer aktif tidak boleh terlibat politik praktis negara. Yang ketiga, adanya sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan ini sangat terasa dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan kegiatannya sendiri. Yang keempat, melemahnya hak asasi manusia. Pada masa demokrasi terpimpin, siapapun yang menentang kebijakan dapat disingkirkan. Hal tersebut membuat banyak partai politik dan rakyat sipil yang tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat. Yang kelima, hilangnya kebebasan pers. Pers adalah wadah komunikasi dan informasi antara rakyat dan pemerintah. Namun sayangnya kebebasan pers sangat dibatasi pada masa tersebut, sehingga membuat banyak media menutup diri. Bahkan terdapat beberapa surat kabar dan majalah yang ditutup oleh pemerintah. Selanjutnya, dampak dari demokrasi terpimpin akan saya jelaskan. Untuk dampak positifnya yaitu yang pertama, negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan. Yang kedua, mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, menjadi awal dibentuknya lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan DPAS. Kemudian dampak negatifnya, Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya mempunyai kekuasaan yang besar,
sehingga timbul potensi penyalahgunaan. Memberlakukan dwifungsi militer sehingga militer bisa ikut berpolitik. Sistem pemerintahan ini juga memberikan dampak yang sangat besar bagi situasi politik di Indonesia kala itu. Adanya kepemimpinan kaum Bourgeois dan PKI membuat banyak rakyat melakukan penolakan. Ditambah lagi dari maraknya korupsi di kalangan birokrat dan militer mengakibatkan pemasukan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan drastis. Tidak hanya itu, inflasi yang cukup parah juga terjadi sebagai akibat tidak stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia pada masa itu. Kemudian dampak terhadap situasi politik, demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum Bourgeois nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama di kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Kemudian penyimpangan dari demokrasi terpimpin. Penyimpangan dalam negeri yang pertama, kedudukan presiden. Kedudukan presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai kepala negara yang kekuasaannya di bawah MPR. Tetapi pada masa demokrasi terpimpin ini, kekuasaan presiden berkebalikan ketika di lapangan. Kekuasaan legislatif atau MPR berada di bawah kekuasaan eksekutif atau presiden. Bahkan, dalam mengambil kebijakan pihak MPR harus menyetujui segala keputusan dari presiden. Yang kedua, pembentukan MPRS. Lembaga perwakilan rakyat seperti pemimpinan MPR dan anggotanya harus dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, pada masa demokrasi terpimpin, pembentukan pemimpin MPR dan anggotanya malah terjadi sebaliknya. MPRS tersebut dibentuk sesuai keputusan presiden pribadi tanpa adanya campur tangan dari rakyat. Yang ketiga, pembentukan DPR GR. Presiden memilih sendiri para anggota DPR GR tanpa melalui adanya pemilu atau pemilihan umum. DPR GR tersebut akan mengeluarkan keputusan dan kebijakan sesuai dengan ketentuan presiden. Hal ini pastinya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 selaku dasar hukum negara. Kekuasaan lembaga legislatif atau DPR lebih tinggi dibandingkan kekuasaan lembaga eksekutif atau presiden, sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Maka dari itu, presiden tidak dapat dan tidak berwenang untuk membubarkan DPR. Yang keempat, pembentukan DPAS. DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara dibentuk oleh presiden sesuai dengan Perpres nomor 3 tahun 1959. DPAS tersebut bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari presiden dan kemudian memberikan usulannya kepada pemerintah. Lembaga DPAS memberikan usulan agar perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1959 diisi dengan pidato presiden yang judulnya Penemuan Kembali Revolusi Kita atau disebut Manipol atau Manifesto Politik Republik Indonesia. Yang kelima, pembentukan Front Nasional. Front Nasional ialah organisasi massa yang bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Bahkan Front Nasional ini ingin menyatukan segala potensi yang ada di negara Indonesia agar tercipta kekuatan pembangunan negara agar berjalan dengan sukses. Berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 1956, Front Nasional didirikan pada tahun dengan ketuanya ialah Presiden Soekarno. Yang keenam, pembentukan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja ini bertugas dalam melaksanakan pemerintahan yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Jajaran Menteri Pembangunan Presiden ini terdiri dari Ketua DPR GR dan MPRS yang dipilih secara pribadi pada tanggal 9 Juli 59. Pengangkatan ini merupakan pencampuran kekuasaan lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif sehingga termasuk ke dalam penyimpangan terhadap ketentuan Pancasila dan UUD 45. Yang ketujuh, PKI dalam ajaran Nasakom.
Nasakom atau nasionalis agama dan komunis ialah paham golongan dari berbagai masyarakat di Indonesia. Ajaran ini dibentuk oleh Presiden Soekarno dengan maksud untuk menyatukan bangsa dari seluruh perbedaan paham yang terdapat dalam masyarakat. Bahkan, ajaran ini membuat PKI ingin menggeser kedudukan UUD 45 dan Pancasila serta mengubahnya menjadi paham komunis. PKI tersebut bahkan menghasut Presiden agar bergantung kepadanya dalam melawan TNI. Yang ke-8, munculnya ajaran Resopim. Resopim atau Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional ialah ajaran yang digunakan agar kekuasaan presiden paling tinggi dalam sebuah negara. Pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-16, terdapat pencetusan ajaran Resopim ini dengan istilah ialah PBR atau Panglima Besar Revolusi yang mengendalikan semua kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercapainya jiwa sosialisme dan revolusi. Kemudian penyimpangan di luar negeri pada luar negeri yang pertama yaitu politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi dua bagian, yaitu Old Devo atau Old Established Forces atau negara-negara kapitalis imperialis dan Nevo New Emerging Forces atau negara-negara progresif revolusioner. Yang kedua, melaksanakan politik mercusuar atau pembangunan proyek-proyek raksasa seperti Komplek Olahraga Senayan, Jakarta Bypass, Monumen Nasional atau Monas, Jembatan Ampera. Yang ketiga, menyelenggarakan Ganelo atau Games of the New Emerging Forces yang sebagian besar pesertanya adalah negara-negara komunis. Dan yang terakhir, membentuk poros Jakarta-Peking. Kemudian masa berakhirnya demokrasi terpimpin. Nah, alasan berakhirnya itu banyak penyimpangan terjadi di masa demokrasi terpimpin, seperti kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik. Yang kedua, peranan parlemen yang lemah. Yang ketiga, jaminan hak-hak dasar warga negara yang masih lemah. Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan pusat dan daerah. Dan yang terakhir, terbatasnya kebebasan pers sehingga media massa yang tidak diizinkan terbit. Akhirnya, dari demokrasi terpimpin ini memuncak dengan adanya pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan Presiden Soekarno dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada yaitu PKI dan militer yang sama-sama berpengaruh. PKI ingin membentuk angkatan kelima sedangkan militer tidak menyetujuinya. Akhir dari demokrasi terpimpin dinaik dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan. Akhir dari kami, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.